Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang fixed income, salah satu aktivitas bisnis treasury dalam perbankan. Fixed income yaitu suatu kegiatan investasi yang dilakukan bank dengan menetapkan dana pada instrumen keuangan yang memberikan pendapatan secara tetap atau relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya gini, bank itu memiliki dana yang tidak langsung digunakan untuk operasional sehari-hari. Daripada dana tersebut menganggur, bank dapat menginvestasikannya pada instrumen seperti obligasi dan sukuk agar menghasilkan keuntungan. Pada unit treasury, fixed income ini berperan penting karena membantu bank mengelola dana yang dimiliki dengan lebih efektif. Selain mendapatkan keuntungan, bank juga dapat menjaga stabilitas keuangan dan likuiditasnya. Misalnya, sebuah bank itu memiliki dana lebih sebesar 100 miliar, dana tersebut dapat diinvestasikan ke surat berharga pemerintah. Dari investasi tersebut, bank akan memperoleh imbal hasil secara berkala tanpa harus menyalurkan seluruh dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Karena tingkat risikonya relatif lebih rendah dibandingkan investasi saham, fixed income ini sering menjadi pilihan utama bagi bank untuk mengelola dana dalam jumlah yang besar. Jadi dapat dikatakan bahwa fixed income ini merupakan salah satu cara bagi bank untuk memperoleh keuntungan dengan risiko yang lebih terukur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis fixed income. Yang pertama ada surat berharga negara, yang mana disingkat sebagai SBN, adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk memperoleh dana dan memberikan imbal hasil kepada investor. Selanjutnya ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah Indonesia adalah surat utang dari pemerintah yang memberikan pendapatan berupa kupon secara berkala. Terus ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan. Keuntungannya bisa lebih tinggi, tetapi resikonya juga lebih besar. Terus ada sukuk negara. Sukuk negara adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah dan tidak menggunakan sistem bunga. Terus yang terakhir ada sukuk korporasi. Itu adalah instrumen syariah yang diterbitkan perusahaan dan memberikan imbal hasil sesuai prinsip syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan risiko dari fixed income. Manfaat fixed income sendiri, yang pertama, sebagai sumber pendapatan. Bank memperoleh keuntungan dari kupon, obligasi, atau imbal hasil. Suku yang dibayarkan secara berkala. Selanjutnya, yang kedua, membantu menjaga likuiditas. Banyak instrumen fixed income yang dapat diperjualbelikan kembali sebelum jatuh tempo, sehingga memudahkan bank memperoleh dana jika dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membantu diversifikasi investasi. Bank tidak hanya menempatkan dana pada satu jenis investasi, tetapi juga menyebabkannya ke berbagai instrumen. Yang keempat, tingkat risiko relatif rendah. Dibandingkan dengan saham yang harganya bisa naik turun secara tajam, instrumen fixed income cenderung stabil. Selanjutnya ada beberapa risiko dari fixed income sendiri, yaitu yang pertama risiko suku bunga, yaitu risiko ketika perubahan suku bunga menyebabkan harga obligasi turun. Selanjutnya yaitu risiko pasar, yaitu akibat perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi nilai instrumen dan investasi. Selanjutnya ada risiko gagal bayar. Risiko ketika penerbit obligasi atau suku tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada investor, karena treasury masih melakukan analisis sebelum investasi. Selanjutnya ada manfaat seperti memperoleh pendapatan yang stabil, menjaga likuiditas, serta membantu bank mengelola dana secara lebih efektif.
Sekian hasil presentasi dan diskusi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.